Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan berenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub, pasalnya yang ke-9, ayat 11 sampai dengan 24. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Ia berlalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahan murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Terlebih lagi aku. Bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kataku terhadap dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada dia yang mendakwa aku. Kalaupun aku berseru dan ia menjawabku, tidak dapat kupercaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernapas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika tentang kekuatan, dialah yang paling kuat. Jika tentang keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak peduli dengan diriku. Aku muak dengan hidupku. Semuanya sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang benar dan yang salah, kedua-duanya dibinasakannya. Jika cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutup oleh dia. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Sahabat Alkitab, manusia sering bertanya, di manakah keadilan Tuhan ketika penderitaan mendera? Ayub, seorang yang saleh dan tak bercela, juga terhanyut dalam kebingungan serupa. Ia, yang dikenal karena kebenaran dan kesalehannya, mendapati dirinya tenggelam dalam arus kesengsaraan yang tak terduga. Dalam Ayub pasalnya yang ke-9, ayat 11 sampai dengan 24, ia mencurahkan isi hatinya, berkeluh kesah tentang betapa tak terselaminya jalan Tuhan. Ia mempertanyakan keadilan yang seakan tak berpihak, dan di tengah kegelapan itu, ia berseru mencari secercah pengertian. Ayub berbicara tentang ketidakberdayaannya di hadapan Allah yang Maha Besar. Ia berkata, apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Ia berlalu, aku tidak mengetahuinya. Inilah suara hati manusia yang berduka, yang meraba-raba mencari jejak Tuhan dalam penderitaan. Kerap kali, dalam derita yang menghimpit, Allah terasa jauh dan diam. Namun, apakah keheningannya berarti ketiadaannya? Ataukah justru dalam keheningan itu, dia sedang bekerja dengan cara yang tak terpahami oleh akal manusia? Dalam keputusasaan, Ayub berseru, yang benar dan yang salah, kedua-duanya dibinasakannya. Dari sudut pandangnya, hidup tampak tidak adil. Orang benar pun menderita, sementara kejahatan seakan tetap berjaya. Dunia ini memang seringkali terlihat dikuasai oleh ketidakadilan. Namun, apakah keadilan ilahi dapat diukur dengan logika manusia? Ayub merasa bahwa jika ia membela diri, kata-katanya sendiri akan menghukumnya. Ia menyadari bahwa manusia, meskipun hidupnya benar sekalipun, tetap tidak dapat membela diri di hadapan Allah yang suci. Segala sesuatu yang terjadi ada dalam genggamannya, termasuk penderitaan yang tidak kita mengerti. Sahabat Alkitab, penderitaan seringkali membawa kita
ke dalam perenungan yang mendalam tentang keadilan dan kebaikan Tuhan. Ayub mengajarkan bahwa meskipun kita tidak selalu dapat melihat tangan Tuhan bekerja, kita dapat mempercayai hatinya. Keadilan ilahi tidak selalu tampak segera, tetapi itu bukan berarti tidak ada. Oleh karenanya, di tengah perjalanan hidup yang penuh misteri, biarlah kita tetap berpegang pada pengharapan yang sejati. Pengharapan bahwa Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya dan keheningannya bukanlah tanda pengabaian, melainkan suatu proses yang membawa kita kepada pemahaman yang lebih dalam akan kasih dan keadilannya yang sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang setia, meskipun dalam keheningan hati kami berseru kepadamu. Di saat kami merasa diam dan terdiam, biarlah suara hati kami tetap terdengar di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesunyian. Berikan kami kedamaian untuk tetap merasakan hadirat-Mu, meski dalam keheningan, dan kuatkan iman kami untuk terus berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.